Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya ingin membagikan berkat firman dengan judul Hidup Merugikan Jadi Berguna. Mari kita lihat Filemon pasal pertama ayat 9b sampai 11. Akan saya bacakan demikian bunyinya. Filemon pasal pertama ayat 9b sampai 11. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara, saya pernah mendengar sebuah kesaksian tentang bos triad dari Hong Kong namanya Teddy Hung. Dia punya 200 kasino yang tersebar di Hong Kong, Macau, dan juga Filipina. Dia juga mengelola bisnis narkotika dan prostitusi. Istrinya ada 4 orang, pacarnya belasan, banyak artis dan foto model Hong Kong yang terkenal. Tetapi karena banyak kejahatan secara kriminal, dia ditangkap masuk ke dalam penjara, tapi dia menyuap polisi sehingga kamarnya diubah seperti hotel berbintang 5, saudara. Dan dari penjara itu, dia tetap bisa menjalankan bisnis haramnya. Tetapi sebetulnya Teddy Hung ini adalah orang yang depresi, banyak mengalami kecemasan. Bahkan dia insomnia, tidak bisa tidur. Ada seorang pelayan Tuhan yang suka masuk ke penjara itu, mengunjungi para narapidana, bersaksi tentang Yesus, memberikan Alkitab. Teddy Hung tidak mau, saudara, walaupun orang ini tetap memberikan Alkitab kepada dia. Satu kali ketika mereka berpapasan di dalam penjara itu, orang ini bilang, Teddy, kamu orang yang sangat terkenal, tapi kalau kamu mati nanti kamu akan dikenang sebagai apa? Ini pertanyaan terngiang terus membuat dia makin tidak bisa tidur. Dia pikir iya benar ya, saya kalau mati orang Hong Kong akan kenal saya sebagai bos judi, sebagai bandar narkoba, sebagai bos prostitusi. Aduh kok gak enak bener ya. Apalagi kalau saya nanti punya anak, gimana ya perasaan anak-anak saya? Makin gak bisa tidur, akhirnya dia pegang Alkitab yang pernah dikasih oleh penginjil ini atau pendoa ini. Dan dia bilang kalau Tuhan benar-benar ada, kalau Yesus itu benar-benar ada, saya mau minta tidur. Malam itu dia tertidur, saudara, sambil memegang Alkitab, baru besok harinya bangun. Nah itu titik awal dia mulai terbuka terhadap Injil, lalu terus dibimbing. Akhirnya dia menjadi orang Kristen yang mau menerima Yesus. Waktu dia keluar, dia lihat bisnis haramnya ini merosot terus, saudara. Dan dia pernah marah, dia bilang, kok saya jadi orang Kristen malah jadi bangkrut? Kok kasino saya nggak laris? Kok bisnis yang lain juga makin sepi? Untuk seorang temannya bilang, Tuhan sedang bersihkan kamu. Supaya yang kamu miliki adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Yang berasal dari dunia kejahatan disingkirin oleh Tuhan. Itu sebabnya dia mulai beralih. Mulai pada bisnis yang bersih. Dia buka klinik kesehatan yang ternyata cukup laku untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Dari 4 istri, 3 istri yang kemudian dia lepas, pacarnya dia putusin semuanya. Dia mau menjadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan akhirnya saudara, dia membuka sebuah gereja khusus untuk para gangster. Jadi kebanyakan orang-orang yang latar belakangnya gelap, itu kebaktian di sana. Dan akhirnya mereka dimenangkan bagi Kristus. Teddy Hung, orang yang hidupnya merugikan orang lain, sekarang menjadi seorang hamba Tuhan, hidupnya berguna. Saudara-saudara, kisah dalam surat Filemon ini juga mengisahkan peristiwa yang intinya mirip. Ada seorang budak namanya Onesimus.
Dia budak dari Filemon, karena Filemon ini orang kaya tinggal di kota Kolose. Satu kali budak ini mencuri harta Filemon dan lari. Tapi kemudian tampaknya dia tertangkap dan dipenjara di kota Roma. Dan untungnya di Roma itu ada seorang rasul yang sedang ditangkap, bukan karena mencuri tentunya, tapi karena memberitakan Injil. Namanya adalah Paulus. Ini Onesimus diinjili sama Paulus, bertobat saudara-saudara. Bahkan menjadi anak rohani daripada Paulus. Tapi kemudian Paulus tahu bahwa orang ini harus membereskan hal-hal yang tidak baik dengan tuannya, yaitu Filemon. Maka disuruhnya lah Onesimus balik kembali ke Kolose, disertakan surat yang ditulis tangan oleh Paulus. Dia bilang, kamu bawa ini kepada Tuhan kamu, supaya kamu bisa diampuni, karena Tuhan kamu itu adalah anak rohani saya. Dia kenal Yesus sampai dia lahir baru itu di bawah pelayanan saya. Kamu mesti balik ke sana, kamu minta maaf. Dan Paulus menyertakan seorang teman pelayanan namanya Tikhikus untuk mendampingi. Supaya kalau surat ini rasanya masih berat diterima, Tikhikus bilang ada pesan khusus dari Paulus. Saudara-saudara, dan akhirnya Onesimus diterima kembali bukan sebagai budak, tetapi diterima sebagai saudara seiman. Ini adalah sebuah kisah yang luar biasa bagaimana orang yang dulunya tidak bermanfaat, maling saudara. Budak maling lagi. Tapi akhirnya bisa rekonsiliasi dan hidupnya berguna. Saya mau bilang seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita di masa yang akan datang. Hidup yang tidak berguna, merugikan orang lain di dalam Kristus bisa diubah menjadi hidup yang berguna, bermanfaat, berbuah, jadi berkat bagi sesama. Tapi apa yang kita harus alami sehingga kita bisa mengalami perubahan radikal dari negatif pada hal yang positif itu? Yang pertama, kita harus mengenal Kristus. Kalau Onesimus tidak kenal Kristus yang disampaikan oleh Paulus, gak mungkin hidupnya berguna, saudara-saudara. Jadi setiap orang yang ketemu Yesus, sungguh lahir baru, sungguh bertobat, hidupnya gak akan pernah sama lagi. Saulus penganiaya jemaat, ketemu Yesus, bertobat menjadi Paulus, rasul yang dipakai Allah luar biasa. Wanita Samaria, pelakor, ya perebut laki orang, udah 5 kali kawin, sekarang kumpul kebo sama suami orang. Berubah jadi penginjil, menceritakan tentang Yesus kepada seluruh kampung Samaria. Sampai orang-orang percaya, karena apa? Perjumpaan dengan Yesus di sumur Yakub. Saya percaya kalau kita berjumpa sungguh-sungguh, bukan cuma dengan pendeta, bukan cuma dengan bangku gereja, bukan cuma dengan program, tapi ketemu Tuhan Yesus. Di mana hati kita dibuka dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, masuklah dalam hidupku, ubah hidupku menjadi baru. Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan menjadikannya putih bersih seperti bulu domba, putih bersih seperti salju. Karena itu kenallah Tuhan secara pribadi, saudara. Kalau engkau ke gereja hanya karena didorong suami, didorong istri, didorong orang tua, didorong anak, saudara akan jadi orang agamawi. Tapi engkau tidak akan pernah jadi orang yang rohani. Kenallah Tuhan secara pribadi, buka hatimu. Dan bersyukurnya Onesimus ini dibimbing oleh mentor, dalam hal ini Paulus, yang memberikan second chance, kesempatan kedua untuk dia berubah dan bertobat. Apalagi bukan hanya mentor yang membimbing, ada teman-teman seiman yang menguatkan. Seperti Tikhikus, nama lain yang saya tadi sebut. Orang-orang yang merupakan anak rohani Paulus yang lain. Kan anak rohani Paulus itu banyak saudara. Ada Timotius, ada Titus, ada Filemon, ada Lukas, macam-macam lah. Dan mereka adalah kelompok saudara seiman yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu sampai hari ini saya percaya kalau saudara mau memiliki iman yang tumbuh, tidak cukup hanya beribadah hari Minggu mendengarkan firman yang sifatnya searah, monolog dari hamba Tuhan.
saudara harus tergabung dalam kelompok sel. 12 orang, 15 orang, bisa onsite, atau kalau masih pandemi gitu, bisa dilakukan secara online. Karena dalam kelompok sel, saudara bisa berdialog, bertanya, saling cerita, sharing, membuka hati. Dan dengan kesaksian-kesaksian pengalaman yang lain, itu iman kita akan dikuatkan. Inilah sebabnya mengapa orang yang merugikan seperti Onesimus itu bisa berubah jadi pelayan Tuhan. Karena ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada dia. Dan ada teman-teman dalam komunitas sel, kelompok kecil yang saling menguatkan. Mungkin saudara pernah mengalami kegagalan. Kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan untuk hidup jujur, kegagalan dalam banyak hal. Kegagalan adalah sebuah peristiwa, tapi itu bukan sesuatu yang final kalau kita mau bertobat dan berubah. Selalu ada tangan dan hati Tuhan yang terbuka ketika orang benar-benar mau bertobat. Karena itu bangkitlah, benahi hidup kita. Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali, gagal. Tapi karena dia bertobat, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta, 3.000 jiwa bertobat. Orang yang tidak berguna menyangkal menjadi berguna. Thomas adalah murid yang dikenal sebagai orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Kenapa? Waktu Yesus bangkit, semua murid-muridnya ngumpul bersekutu, Thomas absen, Thomas tidak datang, karena itu dia nggak percaya. Karena itu kalau kebaktian jangan suka absen seperti Thomas, saudara-saudara, ya. Nanti imannya lemah. Tetapi minggu berikutnya kan atau hari berikutnya Thomas datang dalam persekutuan. Yesus menampakkan diri, dia percaya kepadanya. Cuma manusia itu suka kejamnya begini. Begitu dengar Thomas, oh pernah gak percaya sama Tuhan. Padahal dia gak percaya istilahnya cuma sehari, saudara. Selebihnya percaya. Seumur hidup dia percaya, bahkan dia memberitakan Injil sampai India, mati di India menjadi martir. Kegagalan itu hanya sebuah peristiwa. Mungkin sehari, seminggu, sebulan. Tapi tidak selama-lamanya. Hidupmu bisa dirubah oleh Tuhan. Sekali lagi, seburuk apapun, sejelek apapun masa lalu kita. Kalau kita mau bertobat ketemu Yesus, hidup kita akan diubahkan. Kita jadi orang yang benar-benar berguna. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang membuat orang yang merugikan jadi berguna? Yang pertama tadi kita harus mengenal Kristus, yang kedua harus melakukan rekonsiliasi. Lihat ayat 15-17 dari Filemon 1. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saudara, Paulus mendorong supaya ada rekonsiliasi, pemulihan hubungan dari Onesimus dengan Filemon. Karena itu dia dorong, kamu mesti balik ke Kolose, datang, selesaikan masalah. Walaupun malu, perlu didampingi. Apalagi zaman dulu, kalau ada budak kabur, itu hukumannya kalau ketangkep hukuman mati, saudara-saudara. Walaupun malu, tapi selesaikan masalah. Dikasih surat pengantar, disertai dengan pendamping namanya Tikhikus. Supaya apa? Ada rekonsiliasi, ada pemulihan. Saya pernah mendorong ada seorang yang punya hutang kepada orang cukup kaya lah, saudara. Lalu kemudian karena nggak punya uang dan batas waktunya sudah habis, kabur dia. Ditelepon nggak diangkat, di SMS nggak dibales, dicari ke rumah kosan atau kontrakan udah pindah ke tempat lain. Tapi orang ini yang utang itu gelisah, jadi minta didoakan.
Saya bilang saya doakan, tapi kamu harus bereskan. Kamu harus datang minta maaf, kamu berjanji untuk melunasi, kalau belum bisa semuanya dicicil. Ngomong berapa kali, minta dijadwal ulang. Aduh tapi saya takut, waduh dia punya debt collector, tukang pukul. Macam-macam. Saya bilang, oke, itu adalah resiko, tetapi kamu tetap harus punya itikat baik membereskan. Jangan cuma ke gereja jadi orang Kristen tapi nggak pernah beresin hal itu. Bereskan supaya ada rekonsiliasi, ada pemberesan. Saudara, dia bilang, ya Pak, saya coba, saya doakan dia, minggu depannya saya telepon. Sudah belum? Aduh belum, masih takut. Saya bilang kamu harus berani, kamu harus jadi orang yang tanggung jawab. Minggu depannya saya telepon lagi, sudah belum? Aduh masih takut. Ayo segera, jangan ditunda-tunda. Bulan berikutnya dia telepon saya. Dia bilang, Pak Rubin, puji Tuhan, masalah saya soal ini sudah mulai beres katanya. Hah, beresnya gimana? Saya itu kan takut, tapi akhirnya saya pikir benar juga lah. Saya nggak tanggung jawab kalau begini. Jadi saya datangi rumahnya, mau minta maaf, minta hutang dijadwal ulang. Dan saya bertekad nyicil lah, sesuai dengan kemampuan saya. Diberitahu oleh orang di rumahnya, ternyata istilahnya bos itu lagi di rumah sakit, saudara. Ini di Bandung ya peristiwanya. Karena serangan jantung katanya. Nah dia pulang, tapi dia pikir apa gara-gara saya juga ya. Dia jadi kesel, jengkel, jadi kena jantung atau apa. Udahlah saya besuk aja. Jadi dibesuk saudara sekalian, dikunjungi orang yang tadinya sehat, kuat, galak itu lagi lemes kan saudara kalau di rumah sakit. Lalu diomongin, Pak maaf ya, Bapak kan tahu saya punya utang, mungkin Bapak sakit juga salah satunya gara-gara saya. Saya janji mau bayar, sorry selama ini saya ngilang. Ya kayak siluman gitu saudara, kan dicari-cari gak dapet. Tapi saya datang, saya janji mau bayar. Tapi belum bisa sekaligus, saya minta waktu ya. Ini orang lagi lemes bilang gak apa-apa, kamu bayar aja kapan kamu bisa. Udah mau mati saudara sekalian, udah sakit jantung, takut kan marah-marah. Ya udahlah, jadi masalah besar kelihatannya jadi lebih kecil. Ya Pak, pokoknya saya doakan cepat sembuh, saya akan lunasi hutang-hutang saya. Pulang, 2-3 hari kemudian, orang yang sakit itu pulang ke rumahnya sembuh. Kenapa? Dokter salah diagnose, katanya saudara. Tapi udah terlanjur, dia bilang udahlah kamu bayar, diperpanjang waktunya. Saya bilang tuh, ya saya tidak berdoa supaya dokter salah diagnosa tentunya. Tapi ada jalannya saja saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu ayo kita rekonsiliasi, ada pemulihan hubungan. Tuhan Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 23-24, tolong ayatnya dimunculkan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di atas mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kalau kita ibadah, memberi persembahan, pujian, uang, apapun juga, tapi hati kita gak beres sama orang lain, persembahan kita gak diterima sama Tuhan. Karena itu beresin dulu, ada rekonsiliasi, berdamai. Kalau ada di dalam hati kita masih ada ganjelan mungkin kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada adik, kepada kakak, beresin saudara-saudara. Saya teringat ada seorang ayah yang keras, diktator, punya anak laki-laki, sama juga kerasnya. Seperti bapaknya ya, satu diktator, satu gladiator. Wah, berantem terus dari sejak kecil tuh saudara itu anak. Sampai akhirnya bapaknya bilang, kamu bukan anak saya, diusir. Anaknya sejak itu gak pernah ketemu bapaknya, walaupun tinggal satu kota saudara. Dia menikah sendiri, gak mau lagi ketemu papanya, karena mamanya sudah meninggal juga saudara.
Tapi satu kali ketika dia ke gereja, dia dengar khotbah tentang pengampunan, rekonsiliasi. Dia kok jadi gak enak hatinya. Iya, saya nyimpen dendam bertahun-tahun kepada ayah saya. Lalu setelah dia selesai kebaktian, dia turunkan istrinya di rumah, dia bilang saya ada keperluan lain ya. Nanti saya balik. Oke, jangan lama-lama katanya. Dia pergi ke rumah ayahnya yang sudah sekian tahun dia tidak pernah kunjungi. Waktu dia ketuk pintu rumah, papanya yang buka. Papanya tinggal sendiri, cuma ada pembantu yang nolongin dia. Begitu papanya buka pintu, kaget. Dua-duanya kaget. Karena si anak lihat papanya kok rambut udah putih semua. Udah tua, badan juga tidak sekuat dulu. Jatuh belas kasihannya. Dia bilang, papa, saya sengaja datang ke rumah papa. Tadi saya dengar firman Tuhan di gereja. Dan saya ingat saya masih punya kepahitan sama papa. Papa memang usir saya. Tapi saya mau minta maaf, saya salah. Papa, maafkan saya. Ampuni saya. Papanya gak kuat. Dia nangis, dia rangkul anaknya. Nangis seperti anak kecil. Dia bilang, papa sudah lama sangat rindu. Papa juga salah, ngata-ngatain dan ngusir kamu. Papa ngampuni kamu, maafkan papa juga. Wah, mereka bertangis-tangisan. Masuk ke ruangan tamu, duduk ngobrol, menceritakan tentang tahun-tahun yang hilang di mana mereka nggak pernah ketemu. Wah, kedua-duanya sukacita sekali. Dan anaknya punya tekad, aku harus sering mengunjungi papa di rumah. Dia pulang, dan kemudian dia cerita kepada istrinya. Senang sekali sampai pembicaraan larut malam, saudara. Karena saking sukacitanya si anak ini ngobrol sama istrinya. Bagaimana dia dipulihkan hubungannya. Keesokan harinya, pembantu rumah tangga si papanya telepon anaknya. Tolong pak, cepat ke sini, papa serangan jantung mendadak. Kaget anaknya, langsung dengan mobil, dengan istri menuju tempat itu. Sampai di tempat ayahnya sudah meninggal. Dia nangis, dia urus penguburannya. Dan pada waktu kata sambutan ketika pemakaman itu, si anak berkata kepada orang-orang yang hadir, saya sangat sedih ayah saya meninggal dunia. Tapi saya akan jauh lebih sedih ketika saya tidak mengikuti dorongan Roh Kudus setelah saya pulang kebaktian untuk ketemu papa dan rekonsiliasi kemarin. Mungkin itu kesempatan terakhir yang Tuhan masih berikan kepada saya. Untungnya saya taat. Kalau tidak, saya akan sangat menyesal seumur hidup. Karena aku tidak pernah berbaikan dengan papa saya. Jadi sekarang saya bersyukur karena papa sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia juga beriman kepada Yesus. Saya akan ketemu lagi pada hari Tuhan Yesus datang. Saya rasa kita tidak harus menunggu sampai selama itu. Kalau ada hal yang tidak baik, orang pernah merugikan saudara, pernah memfitnah, menjelek-jelekan apapun. Mari kita belajar mengampuni. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita bisa berikan bagi diri kita sendiri, bukan bagi orang lain. Sebab waktu saudara mengampuni orang, saudara yang pertama-tama akan mengalami damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan. Yesus berkata, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tapi kalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapakku yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, alirkanlah kasih Bapa kepada orang yang pernah melukai kita. Ini yang dilakukan oleh Onesimus. Dia harus melakukan rekonsiliasi. Bagaimana tanggapan daripada Filemon? Nah, saya akan khotbah lanjutannya nanti sore, saudara. Ya, jadi siang ini dari sudut Onesimus, nanti sore dari sudutnya Filemon. Diampuni atau tidak, begitu. Dan apa mutiara kebenaran yang kita bisa pelajari dari Filemon. Jadi saudara bisa datang lagi dalam ibadah ketiga atau setidaknya melihat melalui YouTube GBI Bethel Tasikmalaya.
Tetapi poin ketiga dari sudut pandang Onesimus adalah ini. Bagaimana orang yang merugikan menjadi menguntungkan, berguna. Dia mengganti kerugian. Ayat 18 dan 19 Paulus bilang, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kau katakan, bisa tolong munculkan ayatnya. Ayat 19, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Onesimus itu pernah hutang, pernah mencuri, pernah merugikan secara finansial. Waktu rekonsiliasi, minta maaf. Ada satu bagian yang harus dilakukan, restitusi. Pengembalian hutang-hutang yang pernah diambil. Atau barang-barang yang pernah dicuri. Cuma karena Onesimus ini budak miskin, di penjara lagi, duit dari mana? Paulus bilang, aku yang akan bayar. Aku akan menanggung bagi dia. Tapi ingat, kamu juga pernah hutang kepadaku. Bukan hutang uang, hutang jiwamu. Kalau engkau tidak mendengar Injil Yesus melalui aku, kamu binasa sampai selamanya. Tapi kalau kamu mau menuntut uang, aku akan lunasi, aku akan bayar. Saudara-saudara, dari sini saya melihat bahwa kalau kita ingin membereskan masalah, maka hutang harus dibayar. Saya ambil contoh begini supaya lebih jelas. Saudara suami istri, lalu suami satu kali pernah dalam pikiran kotornya berselingkuh dengan istrinya orang, kira-kira gitu. Orang itu nggak tahu, cuma saudara yang tahu, hayalan begitu ya, dalam imajinasi. Lalu kita bilang, saya salah Tuhan, ampuni pikiran saya yang kotor, saya bertobat. Udah, selesai. Saudara beres sama Tuhan. Nggak perlu datang lagi sama istri orang itu, dia juga nggak tahu. Sorry ya, saya pernah ngebayangin gini-gini sama kamu. Wah, kurang ajar itu saudara sekalian. Jadi hanya khusus diselesaikan dengan Tuhan. Tapi kalau saudara pernah utang sama orang lain, lalu jadi siluman itu nggak pernah muncul, saudara harus kembalikan uangnya. Itu orang Kristen yang benar. Ada orang kalau udah utang, lebih galak yang utang daripada yang kasih utang. Itu bukan orang Kristen yang baik, nggak berkenan sama Tuhan. Walaupun nyanyi haleluya puji Tuhan di gereja. Karena orang Kristen sejati seperti yang Paulus ajarkan, kamu punya hutang, Onesimus punya hutang, bayar. Kalau enggak, akulah, karena aku sekarang menjadi bapak rohaninya, aku akan melunasi hutang-hutangnya. Ada orang ngilang, saudara. Satu kali, 3 tahun kemudian ketemu berpapasan antara yang utang sama yang kasih pinjaman di mall. Masih hidup lu? Gua pikir udah mati lu. Kemana aja lu? Masih hidup dong. Dan Pak, sekarang saya jadi orang Kristen. Dulu kan enggak, sekarang saya ke gereja Pak. Ya ke gereja bagus lah, utang mana? Alkitab berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejauh timur dari barat, Tuhan telah menghapus segala hutang dosaku. Jadi utang apa ya? Saya enggak punya utang. Ini memperkosa ayat Alkitab, saudara-saudara. Nggak benar model begini. Saya harap nggak ada orang seperti itu di tempat ini. Kalau saudara punya hutang, bayar. Itulah ciri orang Kristen sejati. Loh, orang Kristen itu boleh utang atau tidak? Saya mau bilang begini, hutang itu bukan dosa tapi bahaya. Alkitab tidak menganjurkan untuk kita berhutang. Jadi kalau boleh dibilang itu adalah pilihan terakhir. Misalnya, saudara penghasilan pas-pasan, satu kali anakmu atau pasanganmu tabrakan di jalan mesti masuk ke rumah sakit. Harus dibawa ke Bandung atau Jakarta karena patah tulangnya, kena apanya. Waduh, kita nggak punya duit, kita doa juga nggak ada jalan terbuka.
Maka dalam kondisi semacam itu terpaksa kita mungkin pinjam sama saudara kita, sama teman kita. Karena kondisi yang sangat mendesak. Nah untuk hal semacam itu mungkin masih bisa ditolerir. Dan saya juga mau membedakan antara good debt sama bad debt. Hutang itu ada yang baik atau ada hutang yang buruk. Atau mungkin lebih baik saya pakai istilah ini. Hutang yang produktif sama hutang yang konsumtif. Sebaiknya hutang dihindari karena Alkitab bilang orang yang berhutang menjadi budak dari orang yang menghutangi. Jadi kalau kita kerja bukan untuk dinikmati, untuk bayarin hutang. Tapi dalam kondisi tertentu masih bisa ditolerir. Asal hutang itu adalah hutang yang produktif, bukan konsumtif. Apa itu hutang yang jelek, hutang yang konsumtif? Saudara mau liburan sama keluarga di Bali, ngutang sama orang. Itu konsumtif saudara. Ngapain saudara hutang untuk liburan? Tahan dirimu. Teboga duit, cicing di imah. Jangan mikir-mikir mau kemana. Lihat Instagram orang, waduh ini mah ke Bali. Wah kemana-kemana. Matiin tuh Instagram. Kalau saudara selalu iri sama temanmu yang bisa keliling-keliling. Tiap orang itu punya berkat yang beda-beda. Saudara mau nikah, undang orang sebanyak-banyaknya mewah. Begitu selesai nikah, harus dicicil bertahun-tahun. Sampai dikejar-kejar tuh sama mungkin tukang riasnya kah atau restorannya atau apa. Karena saudara cuma bayar DP nggak melunasi misalnya begitu. Ini kan salah, ngapain begitu. Jadi kalau ada anak muda yang mau kawin, kawinnya sekarang saudara, jangan lama-lama. Undang 30 orang cukup, ya pendeta akan berkati lah, gak usah ada pesta. Kalau mau kasih nasi dus saja, tulisan sorry karena pandemi, begitu saudara. Gak usah gengsi-gengsian lah saudara. Ya, hidup itu kita yang jalani. Apa saudara makan gengsi? Enggak, gak usah gengsi. Ya orang mau diomongin, orang tuh diundang atau apa. Sama aja lah. Saya itu waktu anak saya pertama nikah, aduh saya nggak enak ya kalau jemaat nggak diundang. Jadi diundang semua jemaat di gereja. Ada 4.000 kali saudara, aduh lemes. Dan kita juga nggak bisa terlalu nikmati karena orang tuh berkelebat begitu saudara. Tuh, aduh puyeng juga. Anak berikutnya udah ngomong, Pi, saya kalau nikah saya nggak mau sebanyak itu. Jangan bikin di gereja. Saya hanya ingin terbatas. Ya udahlah saya bilang, yang penting kan satu sudah pernah gitu. Maksudnya kan gak enaknya pendeta itu, dibeda-bedain. Nanti orang ngomong, orang ngajalem mata boga atau diundang. Kan suka begitu gitu ya, maksudnya kan gak seperti itu. Yang kedua, di gedung umum jauh lebih sedikit. Tapi kemudian anak ketiga ngomong, Pi, kalau saya kawin, nggak mau sebanyak itu, lebih kecil lagi. Saya bilang ya udahlah kamu nikah tamasya aja, nikah di Bali atau di mana misalnya. Tapi begini maksud saya, kita waktu ngundang orang, masih ada orang ngomong, udah 4.000 nih, Pak saya kok nggak diundang, aduh sorry lupa. Saudara ngundang dikit, saudara ngundang banyak, pasti aja ada salah. Sudahlah. Kita membatasi diri dengan apa yang ada. Hidup berdasarkan berkat Tuhan. Tenang hidup ini. Nggak usah jadi orang lain. Jangan istilahnya pakai sepatu orang lain. Karena setiap orang itu punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Jadi ini adalah hutang-hutang yang konsumtif. Beli barang-barang branded padahal kita juga nggak punya uang yang cukup untuk hal tersebut. Ya kalau orang punya, silakan begitu, saudara kan gak harus memaksakan demikian. Kalau misalnya ada yang sifatnya produktif, saya mau beli motor karena saya mau, katakan saya orang sederhana tapi saya mau ada tambahan lah jadi tukang ojek online. Jadi motornya bukan untuk gagah-gagahan tapi untuk menghasilkan uang, itu masih tergolong produktif. Saudara sewa satu jongkok di pasar, engkau kontrak rumah kecil di jalan mana, lalu saudara mulai menabung, lalu dari tabungan itu kontrak jongkok di pasar tidak dilanjutkan, kontrak rumah tidak dilanjutkan,
saudara bayar DP untuk uang beli ruko, di atas tinggal, di bawah jadi usaha, walaupun harus KPR, lama bertahun-tahun, tapi itu masih produktif karena kita bisa gunakan. Jadi sedapat mungkin tidak berhutang, tapi kalau terpaksa atau sifatnya produktif masih bisa dipertimbangkan, saya sih masih bisa mentolerir dan saya tidak menganggap itu salah atau dosa. Yang dosa itu orang utang gak bayar. Nah itu dosa, saudara. Mau diputer-puter, saudara, haleluya 1000 kali, tetap itu adalah dosa. Karena Rasul Paulus, rasul besar yang diurapi Tuhan, bilang, kalau orang ini pernah utang, aku akan bayar. Itu berarti harus ada pemberesan. Ya, siapa yang hari ini pernah punya utang, saya berdoa, roh pelupa dikembalikan jadi roh ingat gitu, saudara. Ya, karena banyak orang suka lupa kalau punya hutang sama orang lain. Beresin. Saya gak punya duit. Tuhan pasti akan sediakan tepat pada waktunya. Saudara harus rapikan. Gaya hidup, lifestyle harus diperbaiki. Saya yakin uangmu selalu bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan hidupmu. Tapi uangmu tidak akan pernah bisa mencukupi gaya hidupmu. Kebutuhan hidup mah simple, sederhana, murah. Gaya hidup itu yang mahal. Saudara makan di hotel bintang 5 sama di kaki 5 sama kenyangnya. Kaki 5 kadang-kadang lebih kenyang, saudara-saudara. Benar. Saudara diundang di hotel bintang 5, makan, ada artis dan sebagainya. Begitu datang pertama, hidangan pertama, pembuka kecil, misalnya udang begitu satu, plek, baru ini udah habis, saudara sekalian. Nunggu 30 menit, muncul hidangan utama. Set, mau daging atau ikan. 2-3 potong habis. Yang berikutnya apa? Teh muncul. Hidangan penutup. Lalu hidangan penutup ada kue kecil. Udah selesai. Harga mahal bintang 5. Pulang makan lagi, saudara-saudara. Udah lapar. Udah artis nyanyi bagus, cuma saya kan lapar nih. Dan saya kan kadang hadir itu di orang yang sederhana, ada orang yang bintang 5 dan sebagainya. Sama aja lah saudara. Nggak usah wah hebat atau apa, biasa hidup mah. Makan sederhana. Saya bilang sama istri, masih lapar enggak? Ya lapar enggak, kenyang juga enggak katanya. Lapar teh. Maka mampirlah kita saudara-saudara. Nah jadi mari kita hidup apa adanya sesuai dengan berkat Tuhan. Gak usah lihat orang lain gaya hidup mau menyesuaikan diri dengan orang lain. Uang saudara akan mencukupkan kebutuhan hidupmu. Tapi tidak akan pernah bisa mencukupkan gaya hidupmu. Gaya hidup yang harus disesuaikan. Apalagi kalau gak punya duit gayanya seperti orang berduit. Orang berduit mah biasanya sederhana saudara. Orang kagak punya duit, wah luar biasa begitu ya. Saudara pernah tahu pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, itu bajunya kayak gak ganti-ganti ya. Kaos abu-abu, pernah lihat mungkin di Facebook, di YouTube, sosial media. Ya. Kaos abu-abu, besoknya kaos abu-abu, besoknya kaos abu-abu. Itu terus celana jeans, kaos abu-abu. Dan dia merasa nyaman seperti itu. Walaupun saya dengar ternyata itu desainnya orang Italia. 1 biji kira-kira $500 katanya. Mahal juga gini kaos teh. Tapi ya udahlah, hidup ini jangan ngikuti gaya hidup orang lain. Nah tetapi sekali lagi, kalau kita punya hutang harus diganti. Itu hidup yang merugikan jadi hidup yang berguna. Dan saya sangat kagum kepada Paulus karena dia menanggung hutang Onesimus. Saya tidak anjurkan untuk saudara menanggung hutang orang lain tentunya. Tapi ini memberikan gambaran tentang Yesus yang mau menanggung hutang dosa kita supaya kita diterima kembali oleh Allah Bapa. Manusia itu kan berseteru, bermusuhan dengan Allah Bapa. Yesus mati menanggung dosa kita supaya kita diterima sebagai anak. Olehnya kita bisa menyeru Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Tuhan mengangkat kita yang hina ini menjadi anak Allah. Rumahnya di sorga.
Oh luar biasa. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan yang telah mengangkat kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Hari-hari ini ada artis-artis suka ngangkat boneka jadi anaknya. Adopsi. Boneka arwah, spirit doll. Menurut saya ada dua kesalahan. Pertama secara roh. Ini kan tradisi dari Thailand sebetulnya saudara. Jadi kalau ada janin yang mati atau bayi baru lahir mati supaya ibunya tidak kehilangan, kadang-kadang suaminya, ini kan jelas bukan orang Kristen ya. Datang kepada dukun minta arwahnya itu dimasukkan ke dalam bayi. Lalu bayinya ditimang-timang, diajak ngobrol, dikasih makan, dikasih minum, begitu. Spiritisme. Dan orang Kristen tidak boleh melakukan hal itu. Tapi ada yang bilang, oh saya mah nggak percaya ada arwahnya, ini mah boneka biasa, ditimang-timang. Ini kesalahan kedua, kesalahan kejiwaan. Kan ini teh udah tua orang yang ngangkat boneka itu teh saudara ya. Sudah punya anak kadang-kadang, udah punya cucu, mengadopsi boneka seperti ini. Itu namanya halusinasi. Lah kalau dia masih anak kecil, ya digoyang-goyang itu namanya juga anak, ya perempuan, cewek, main-mainan begitu ya nggak apa-apalah. Ini mah udah gede, udah punya anak, udah punya cucu mungkin. Apa masa kecil kurang bahagia? Ngapain kita begitu kalau sudah ingin menyalurkan kasih? Beasiswai anak-anak panti asuhan, itu lebih bermanfaat. Ini mah diganti bajunya, pakai yang mahal, ada yang merek yang hebat-hebat, kasih minum, kasih makan. Anak-anak panti asuhan lebih membutuhkan bantuan. Lagi pula beda sekali dengan Allah Bapa. Kita mengadopsi boneka. Padahal yang benar Tuhan Allah Bapa mengadopsi kita menjadi anaknya. Kalau yang diadopsi boneka nggak bisa menyanyi memuji Tuhan. Kita bukan boneka, kita makhluk hidup. Ketika kita diadopsi oleh Tuhan, pujilah Tuhan, muliakan Tuhan, sembah Tuhan, cintai Tuhan, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Ini yang kita harus lakukan dalam kehidupan. Poin yang terakhir, bagaimana supaya hidup merugikan jadi berguna? Kita harus melayani Tuhan dan sesama. Jadi ada 4 poin hidup negatif merugikan jadi menguntungkan berguna. Pertama, mengenal Kristus. Kristus yang mengubah hidup kita. Kedua, melakukan rekonsiliasi pemulihan hubungan. Ketiga, mengganti kerugian. Kalau hutang bayar, kalau mencuri harus dikembalikan. Yang keempat, melayani Tuhan dan sesama. Ayat 13, Filemon 1 ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Jadi Onesimus ini yang dipenjara bertobat karena Paulus, lalu dia melayani Paulus yang sudah tua dalam masa penjara, mungkin ambilkan makanan, ambilkan air dan sebagainya. Dia menjadi pelayan yang setia dari Rasul Paulus. Dia melayani Tuhan, kenal Injil, dia juga melayani hamba Tuhan, melayani sesama. Bahkan Paulus berkata, dia adalah anak rohaniku. Karena di ayat 12 disebut, dia adalah buah hatiku. Artinya Onesimus ini hidupnya berubah. Maling, budak, gak ada nilainya. Jadi orang yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati dari Rasul Paulus. Karakter yang manis itu muncul. Budak menjadi saudara, terima dia, bukan lagi jadi budakmu Filemon. Terima sebagai saudara seiman. Ngomong-ngomong, Onesimus itu namanya bagus sebetulnya. Ini maling ya, ini budak. Tapi Onesimus itu artinya useful, berguna. Loh orang namanya berguna tapi nggak berguna, saudara. Ya kadang-kadang nama kita terlalu bagus tapi hidup kita nggak berguna. Kadang saya kalau lihat ada orang di penjara dan sebagainya, itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes suka ada di tahanan saudara. Namanya Kristen semua. Ada Maria, Elizabeth dan sebagainya di penjara tuh, namanya terlalu bagus. Tetapi syukurlah setelah ketemu Yesus, Onesimus benar-benar useful, berguna. Karena itu benahi hidup kita walaupun pernah gagal, pernah tidak berguna. Hingga akhirnya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah saya baca menurut catatan Ignatius, murid Rasul Yohanes, pada awal abad kedua, Onesimus ini ternyata dalam catatannya itu menjadi pelayan Tuhan di Kolose
Lalu kemudian dia diangkat menjadi pemimpin gereja, jadi uskup di Efesus. Dan Efesus adalah tempat di mana perkembangan kekristenan pada waktu itu sangat cepat. Jadi banyak gereja yang kecil berubah menjadi gereja yang cukup besar. Dan Onesimus menjadi uskup di sana. Bayangkan, budak gak ada artinya, maling lagi saudara. Bisa jadi uskup. Saya mau bilang, lebih baik mantan maling daripada mantan pendeta. Karena mantan maling bertobat jadi pendeta. Yang celaka mantan pendeta jadi maling. Wah, jangan sampai saudara sekalian. Jadi hidup Onesimus berguna. Tidak lagi egois. Tapi menjadi berkat bagi orang lain. Karena menurut catatan Ignatius ini, dia bukan hanya menjadi uskup di Efesus. Pada akhir hidupnya Onesimus ditangkap oleh tentara Roma. Dan dia tidak mau menyangkal Yesus. Dia menjadi martir. Pahala abadi dia dapatkan. Saudara, jangan hanya hidup bagi diri, tapi hidup memberkati orang lain. Jangan hanya kejar uang, tapi jadilah orang yang berdampak bagi banyak orang. Itu yang paling penting. Hidup berdampak bagi banyak orang. Kalau saudara menjadi orang yang paling kaya se-Indonesia bahkan, tapi kalau engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, tidak menjadi berkat bagi orang lain, apalah gunanya? Saudara hidup cukup, tapi engkau bisa jadi berkat bagi orang lain. Hidupmu bermanfaat. Engkau mungkin gak bisa kasih seperti orang lain kasih. Seberapa yang kau punya, mungkin 5 roti, 2 ikan, tetap bisa mengenyangkan 5.000 orang. Amin saudara. Aduh, saya gak punya pabrik roti. Yang makan 5.000 laki-laki. Dari mana uangnya? Cukup beri 5 roti dan 2 ikan. Dan saudara ingat mujizatnya terjadi ketika apa? Bukan ketika didoakan 5 roti kecil jadi 5 roti segede bantal. Bukan 2 ikan teri berubah jadi 2 ikan paus. Enggak. Waktu didoakan ikan kecil tetap kecil, roti kecil tetap kecil. Tapi waktu dibagi-bagikan rotinya tidak habis. Ikannya tidak habis. Kalau saudara bagi-bagi berkat, selalu ada kecukupan. Gak usah nunggu, jadikan saya orang kaya, nanti saya nyumbang gereja, nyumbang misi. Gak usah begitu, bukan itu cara Tuhan. Berapapun yang Tuhan titipkan kepada kita, 5 roti 2 ikan kecil, waktu dibagi, engkau gak akan pernah habis. Diberkati Tuhan, malah ada sisa. Berapa bakul? 12 bakul. Murid Yesus 12, jadi rupanya satu orang dapat bagian jatah 1 bakul. Ya. Jadi Tuhan memberkati jatah murid-murid Tuhan itu. Jatah makannya bukan per piring, per bakul, saudara-saudara. Dan kenapa masih ada sisa? Karena yang makan 5.000 laki-laki. Kalau yang makan 5.000 perempuan, pasti tidak ada sisa. Karena perempuan begitu melihat sisa, dia bawa kantong kresek. Dia bawa pulang ke rumah masing-masing. Malah kadang-kadang kalau ada pesta gitu saudara ya, prasmanan. Orang mah belum ngambil, masih ngantai di belakang. Ini persediaan udah dibuka, kantong kresek udah dibuka, capcay, puyung hai, barongsai dimasukin. Teng-tengan itu mas saudara. Jangan ada orang yang begitu. Itu hidup egois. Karena itu mari kita mulai berpikir bagaimana hidup kita itu berdampak bagi orang lain. Saudara pernah dengar nama Sintayong? Pernah dengar? Bukan tetangga saudara, bukan. Sintayong adalah pelatih sepak bola Indonesia, pelatnas. Dia berasal dari Korea Selatan. Dan dia yang kemarin ini menghantar Indonesia menjadi runner up Piala AFF. Ya, Piala pertandingan antar ASEAN. Indonesia hanya kalah di final oleh Thailand. Dan ketika diwawancara, Sintayong ngomong gini, sebetulnya saya itu ditawari melatih di China. Tapi saya terima Indonesia. Kenapa? Indonesia lebih besar gajinya. Oh enggak, lebih kecil, jauh katanya. Loh kenapa enggak diterima yang di China? Karena di China itu cuma 1 klub profesional. Ya paling mainnya sama klub kota-kota lain. Kalau ini kan tim nasional. Saya ingin Indonesia punya harapan bisa menang atas negara-negara yang lain. Jadi walaupun uangnya lebih kecil, tapi saya ingin memberikan hidup saya supaya ada satu negara, satu bangsa, sepak bolanya maju.
Saya pikir boleh juga nih orang, saudara sekalian. Dia mengabaikan uang yang lebih besar karena tujuannya, saya perlu uang katanya, tapi ada tujuan yang lebih besar. Saya ingin hidup saya berguna, berdampak. Uang itu penting, tapi hidup yang berdampak itu lebih mulia, saudara. Dan mati mah gak bawa uang, saudara. Tapi biar hidup kita berguna, bermanfaat. Sekecil apapun, lakukan untuk Tuhan dan sesama. Saya mau akhiri dengan cerita ini. Satu kali ada seorang yang minta tukang kayu untuk mengecat perahunya dengan cat yang cerah, yang baru. Dan sudah deal harganya, lalu dia bilang nanti saya bayar. Setelah selesai, saudara-saudara, orang ini membayar lunas. Nah, tetapi beberapa hari kemudian, si pemilik perahu ini ingin ketemu lagi sama tukang perahu ini. Si tukang perahu pikir, kenapa ya orang itu nelpon saya pengen ketemu, kan uang sudah dibayar. Begitu datang, pemilik perahu kasih uang yang jauh lebih besar. Saya mau berterima kasih kepada kamu karena kamu sudah perbaiki perahu saya. Loh, kan sudah dibayar lunas berapa hari yang lalu. Apa lupa? Enggak. Saya cuma lupa ngomong. Di perahu itu ada bagian bocor. Saya kok lupa waktu ngomong sama kamu cuma suruh ngecat. Dan kemarin anak-anak saya itu memakai perahu saya untuk mancing di lautan itu. Dan saya sedang di luar rumah. Jadi saya nggak tahu, waktu saya pulang saya tanya anak-anak kemana, lagi mancing. Kan itu kan perahu, jadi bagus tuh dicat. Waduh, saya langsung panik karena saya tahu itu perahu bocor. Saya takut anak saya mati. Waduh, saya gelisah. Untung waktu sore mereka pulang. Rupanya waktu saya periksa, ini perahu sudah ditutup bocornya. Dan saya ingat kamu, pasti kamu yang melakukannya. Oh, dia bilang, iya memang Bapak gak nyuruh saya. Tapi waktu saya lihat bocor, ya ini kan bukan hal yang sulit buat saya. Ya saya tolongin lah. Gak apa-apa kok. Lalu orang tua itu bilang, itu kecil buat kamu, buat saya itu besar. Saya bisa kehilangan anak saya, karena saya lupa ngomong sama kamu. Jadi uang untuk ngecat sudah kamu terima, ini yang jumlahnya lebih besar. Rasa terima kasih saya. Karena pekerjaan kecil bagimu, dampaknya besar untuk saya. Saudara sekalian, mungkin ada pekerjaan, hal yang kecil, tapi kalau engkau lakukan dengan tulus, dengan hati, besar nilainya. Hidup kita tidak merugikan orang lain. Hidup kita berguna untuk Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.